Sulawesi Selatan juga menjadi yang tertinggi di Pulau Sulawesi, bahkan angkanya bertambah 30 kasus positif per tanggal 6 April 2020. Sehingga totalnya adalah menjadi 3.514. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astri Putri. Saya Marinus Sonda. Nama saya Ratna Sarrahim. Nama saya Nenis Minarti. Ariana Garandi. Nama saya Andi Mulyani. Nama saya Harfiah Rahim. Nama saya Karmila Sari. Nama saya Sugiarto. Kami dari kelompok Pro. Dari kelompok Pro. Dari kelompok Pro. Dari kelompok Pro. Dan menyatakan sepakat Dengan adanya pemberlakuan lockdown di Indonesia. Dengan adanya pemberlakuan lockdown di Indonesia. Dengan adanya pemberlakuan lockdown di Indonesia. Lockdown adalah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya. Pemerintah harus melakukan langkah lockdown demi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia agar terputus dari mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi masyarakat perlu menahan aktivitas di luar rumah dan melakukan segala pekerjaan kantor dari rumah atau yang sering kita sebut work from home. Akan tetap di dalam melakukan lockdown, pemerintah harus tetap memperhatikan kebutuhan pokok dan ekonomi masyarakat agar tetap terpenuhi dan kebutuhan pokok tidak boleh langka di pasar, baik di pasar tradisional maupun pasar retail modern. Alasan maju mundur dan jadi perdebatannya, opsi lockdown ini utamanya karena pertimbangan ekonomi dan menghindari kepanikan massa, di mana pemerintah pusat bermaksud mengedepankan ekonomi nasional sekaligus mempertimbangkan usaha kecil dan menengah yang banyak diantaranya hanya dapat menghasilkan uang apabila beraktivitas secara normal. Solusi standar seperti social distancing dan meniadakan keramaian itu masih kurang dan terbukti tidak berjalan dengan maksimal. Pemerintah harusnya lebih sadar bahwa kita semua berpacu dengan waktu. Kini rupiah jatuh tak terkendali dan virus corona semakin luas penyebarannya. Karena kepanikan justru semakin terasa dan tidak ada tanda-tanda mereda, sehingga memiliki opsi lockdown sudah tak bisa ditunda lagi. Negara lain mensubsidi rakyatnya dan mengalami kerugian ekonomi yang besar ketika memilih opsi lockdown. Namun, setidaknya penyebaran virus ini bisa ditekan untuk kemudian bisa diatasi secara bertahap. Percayalah, kepercayaan pasar dan investor akan kembali seiring dengan aksi-aksi penanganan yang tepat dan terukur oleh pemerintah kita. Pemerintah sudah semestinya mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dibandingkan stabilitas ekonomi. pemerintah tidak bisa mempertahankan ekonomi dan berpura-pura bahwa kondisi Indonesia aman. Jangan sampai kita seperti di Italia yang cenderung santai, meremehkan dan terfokus pada penyelamatan pariwisata hingga akhirnya terlambat mengambil aksi lockdown. Kita lihat apa yang terjadi sekarang dengan Italia. Pariwisata berantakan, puluhan ribu orang meninggal karena terpapar dari COVID-19. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada negeri kita tercinta, Indonesia. The key to overcome crisis is patience, courage, self-discipline, adaptation, and alertness. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.